Hai guys, balik lagi di Yara Vlog. Nah, pada kesempatan kali ini aku mengabulkan request dari kamu-kamu semua untuk membahas dan kupas tuntas tentang rekrutmen lebih lanjut. Nah, pada kesempatan hari ini aku barengan sama satu narasumber, which is teman aku banget yang aku udah kenal, udah lama banget. Dan dia adalah salah satu mentor aku, panutan aku di bidang rekrutmen. Dia adalah Wikan, Mbak Wikan. Nah, sekarang kita udah sama Mbak Wikan nih guys di sini. Aku dan Mbak Wikan. Mbak Wikan adalah salah satu mentor aku, orang yang aku sangat adore, yang aku suka tanya-tanya juga kalau misalnya aku benar-benar stuck dan aku butuh, Beb, apa sih ya kalau misalnya case kayak gini, menurut kamu kayak gimana ya? Aku suka minta advice juga ya dari Mbak Wikan. Nah, Mbak Wikan mungkin mau sapa dulu nih teman-teman Yara Vlog. Halo teman-teman Yara Vlog. Aduh, terima kasih banget nih udah di-invite untuk bisa jadi salah satu narasumber. Moga-moga nanti ketika bisa sharing itu bisa kasih banyak insight ya atau wawasan buat teman-teman semua. Thank you. Iya, kita loh yang seneng banget kamu udah mau meluangkan waktunya untuk kita tanya-tanya. Semoga kita bisa bertukar pikiran dan kita bisa memberikan value ya untuk subscribers kita, untuk teman-teman kita di sana. Nah, langsung aja nih Mbak Wikan. Aku tuh banyak banget dapat pertanyaan dari teman-teman subscribersnya Yara Vlog ini. Apalagi sekarang kita tuh lagi di tengah-tengah pandemi, ya kan? Nah, banyak banget teman-teman dari Yara Vlog ini yang bisa dibilang concern tentang pekerjaan gitu ya. Banyak banget yang nanya, Mbak Rini, kira-kira ini waktu yang tepat nggak sih untuk cari kerjaan baru? Apakah ini saat yang tepat untuk pindah ke company A, B, C, B? Aku sebenarnya ditanya sama mereka seperti itu gitu. Nah, to begin with, menurut pandangan Mbak Wikan gimana? Kira-kira aman nggak sih untuk mencari kerja atau pindah kerja di saat pandemi seperti ini? Oke, aman atau enggaknya ini benar-benar sebenarnya sangat bisa bisa disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya. Kemudian juga diperhatikan dengan kondisi masing-masing gitu kan. Karena ada yang mungkin kalau situasinya bahwa kalian sudah dengar-dengar di di perusahaan kalian, posisi kalian pun nggak aman, itu pasti kalian juga harus menyiapkan plan untuk cari pekerjaan di sana. Kan? Tapi kalau seandainya memang kondisinya aman-aman aja atau kalian juga nggak ada desas-desus dari perusahaan kalian itu kalian akan kena impact atau bagaimana, itu saya sendiri menyarankan untuk fokus dulu di pekerjaan yang sekarang. Oke, nah berarti kalau misalnya kalau kita tarik hipotesanya lagi, Beb, banyak push factor, beberapa faktor yang mendorong teman-teman untuk mencari pekerjaan. Ada juga teman-teman yang datang, aduh aku salaryku dipotong misalnya, aduh bonus aku nggak keluar gitu. Udah tanda-tanda deh itu ya. Walaupun sebenarnya at this point of time mungkin humanity-ku tuh berbicara seperti ini. Kita masih memiliki pekerjaan, kita masih memiliki salary di salah satu company, itu adalah dan kita masih diberikan nikmat sehat, itu adalah something yang kita harus syukuri, ya nggak sih? Betul banget. Gitu. Sometimes, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman itu kadang-kadang tuh kalau misal memang gaji dipotong, aduh nggak cukup, begini begitu, banyak banget yang pemikiran dari situ gitu. Yang kedua, seperti yang kamu bilang, mungkin posisinya di-identify sebagai posisi yang tidak aman gitu ya, sehingga mengharuskan mereka untuk mencari peluang pekerjaan baru di luar sana. Nah, to begin with, menurut kamu ada nggak sih tips on misalnya untuk mereka, bagi mereka yang mau pindah, bagi mereka yang membutuhkan untuk mencari pekerjaan baru, ada tips gak nih dari kamu? Bagaimana sih cara mengidentify pekerjaan yang akan mereka explore nanti, seperti apa yang baik, yang bagus, yang kira-kira sustainable lah untuk mereka?
Oke, yang pertama itu yang bisa aku share adalah pertama relasi itu sangat penting sekali dalam kondisi seperti ini gitu ya. Pertama, optimalkan penggunaan relasi itu penting. Kemudian kalau misalnya kalian bisa engage dengan expertise, contohnya kayak headhunters gitu kan, atau orang-orang yang yang mungkin banyak berhubungan dengan recruitment proses gitu ya. Dan juga penggunaan platform job portals gitu misalnya untuk melihat lowongan apa aja yang tersedia di market. Itu salah satu hal yang bisa kalian lakukan untuk melihat seberapa banyak sih potensi di market yang sekarang lagi banyak dicari, apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini gitu. Kemudian yang berikutnya ada juga dalam kondisi ini untuk kita fokuskan mencari perusahaan yang cukup stabil secara track record-nya. Itu penting banget. Itu ya. Jadi gimana caranya tahu untuk mana aja perusahaan yang cukup stabil? Yang pertama harus cari tahu dulu nih background perusahaannya, industrinya apa, kemudian visi misinya apa, gitu kan. Nah, hal ini kan bisa dicari melalui browsing Google, itu kan gampang banget ya. Kemudian juga lagi-lagi koneksi, ya koneksi yang pernah bekerja atau yang bahkan mungkin sedang bekerja di perusahaan yang kamu lagi bidik sekarang, gitu. Kemudian juga melakukan benchmarking nih, kalian melakukan self assessment gitu kan, atau evaluasi diri untuk mengidentifikasi kira-kira peluangnya bagaimana antara kompetensi yang kamu punya sekarang dengan persyaratan itu serta kecocokan. Karena kalau peluang itu kan nggak cuma ngomongin tentang kompetensi ya, tapi kita juga ngomongin tentang kecocokan budaya, culture, ya, visi misi perusahaan, cocok nggak dengan values dan prinsip kamu sendiri gitu. Itu gimana cara mengidentifikasi pekerjaan. Sebenarnya ini nggak limited cuman selama pandemik ya, tapi secara general ya. Ya, itu pun juga sebenarnya penting untuk kamu bisa mengidentifikasi dan juga mencari peluang sebesar-besarnya di sana gitu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya boleh aku rekap lagi, selain job portal, mau dari LinkedIn, mau dari JobsDB, anything job portal atau dari website company sendiri, ternyata koneksi dan rekrutmen expertise itu juga sangat membantu ya, Mbak Wikan ya, untuk memperbesar possibility-nya mereka untuk mendapatkan dan mensecure job untuk mereka. Nah, kalau menurut dari pandangan Mbak Wikan secara garis besar, saat ini, during pandemi seperti ini, industri-industri apa sih Mbak yang kira-kira aman gitu untuk dibidik, untuk dieksplor gitu sama teman-teman Yara Vlog nih? Oke, sebenarnya udah banyak banget studi yang berhubungan dengan apa aja sih industri yang akan jadi potensial winners dan juga potensial losers. Itu bisa dilihat sih di Google banyak gitu ya. Dan kemudian sebenarnya kalau bisa disimpulkan dari aku juga melihat secara general adalah rata-rata industri yang pasti pertama berhubungan dengan kebutuhan pokok. Itu pasti tidak akan banyak terimpact. Itu pasti gitu kan, karena gimana pun juga tetap survival untuk bisa hidup dari kebutuhan pokok. Tapi mungkin bedanya adalah platformnya atau kebutuhan pokok itu dikemas dalam industri apa gitu kan, platformnya apa gitu. Nah, kalau bisa disimpulkan sebenarnya ada top 3 potential winners industri yang selama pandemik ini. Yang pertama adalah medical supply and service, itu pasti ya kan, bagaimana kita selama pandemik ini harus survive dengan banyak APD gitu kan. Kemudian yang berhubungan dengan personal healthcare gitu. Di spesifiknya tuh ada namanya FMCG, Fast Moving Consumer Goods gitu ya. Ini juga mass production biasanya. Nah, ini yang berhubungan dengan personal healthcare ini juga lagi booming-boomingnya nih gitu kan. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan hand sanitizer, berhubungan dengan apa itu pasti. Kemudian ada perusahaan antiseptik dan lain sebagainya, itu pasti lagi booming banget lah dicari gitu. Kemudian yang berhubungan dengan platformnya apa? Nah, biasanya kalau yang konvensional itu kan di retail dan lain sebagainya, tapi ternyata retail itu juga sebenarnya banyak cabangnya ya. Cabangnya. Nah, itu salah satunya industri yang berhubungan dengan e-commerce atau digital platform untuk bisa jualan, intinya di situ. Iya, oke. Berarti kalau aku bisa tarik kesimpulan lagi untuk teman-teman, berarti yang berhubungan dengan pharma, healthcare, terus udah gitu kebutuhan pokok, FMCG, makanan, minuman, alat-alat kebutuhan masak di classified sebagai potential winners ya, winning
industri ya, kayak gitu. Nah, dibarengi dengan platform-platform penjualannya atau pendistribusiannya, itu pun jadi efek domino ya, Mbak Wikan ya, dari kebutuhan yang ada untuk mensupport gitu. Jadi mungkin kalau misalnya emang teman-teman dari Yara Vlog itu memang kepikiran atau keadaan mengharuskan mereka untuk mencari pekerjaan baru, jika bisa memang mungkin itu adalah industri-industri yang mungkin banget dilirik ya, Mbak Wikan ya. Yang saat ini atau bahkan growing, expanding bahkan gitu. Nah, itu kan tadi dari segi kandidatnya, dari segi temen-temen nih sebagai pencari kerja gitu. Kalau dibalik nih, aku mau bertanya opini sekarang dari Mbak Wikan, knowing kalau misalnya Mbak Wikan memang adalah salah satu rekrutmen expertise dari salah satu company yang lumayan bergengsi di Indonesia. Nah, apa sih Mbak kriterianya di saat-saat seperti ini tuh untuk mengidentify kandidat yang bagus, kandidat yang baik, yang memang high quality nih untuk di-hire, yang emang worth it nih untuk di-hire, itu seperti apa sih Mbak, to begin with as a general thought aja? Oke, secara general untuk situasi yang sekarang ini ya, kriterianya adalah terutama perusahaan-perusahaan yang sekarang mungkin lagi berusaha untuk survive ya, atau perusahaan yang lagi expanding, ini memang sekarang lagi cari orang-orang yang memang sudah punya kompetensi atau punya kapasitas sebagai expertise di role tersebut gitu ya. Mungkin kalau misalnya dibilang udah nggak nyari-nyari lagi dulu nih orang-orang yang harus di-groom gitu kan, harus orang-orang yang sekarang benar-benar lagi sudah bisa dikasih kesempatan dan bisa dan langsung terjun gitu ya, untuk bisa support bisnisnya dengan kompetensinya untuk secepat mungkin, karena ini ngomongin tentang survival bisnis gitu ya, dengan waktu yang sangat singkat untuk bisa cepat-cepat membalikkan situasi bisnis, intinya seperti itu gitu. Berarti memang kriteria utama adalah ready to use candidate ya Beb ya, berarti ya. Jadi kalau itu kan dari segi spek, tapi kalau dari segi industrinya sendiri butuh kesamaan nggak sih Mbak Wikan? Misalnya orang yang dari FMCG ke FMCG lagi, atau emang dari segi speknya aja? Karena kan dalam dunia pekerjaan ini kita ada industri dan kita ada function kan. Nah, kalau menurut Mbak Wikan sendiri lebih prefer pasti kalau misalnya meng-hire candidate yang sama industrinya dan sama functionnya, itu ini banget ya, win-win, bukan win-win solution, malah udah bener-bener jackpot gitu kan. Nah, kalau misalnya emang disuruh memilih, lebih cenderung ke functionnya atau ke industrinya Mbak Wikan? Kalau sekarang ini lebih fokus ke pekerjaan yang menjadi expertise atau kelebihan, baik secara kompetensi, baik secara industri. Karena memang daya jual itu akan jauh lebih tinggi dalam situasi sekarang gitu ya. Dan sekarang mungkin akan lebih terbatas untuk bisa loncat ke role yang mungkin berbeda atau di luar dari expertise. Itu untuk kondisi pandemik sekarang ya, gitu. Oke. Nah, berarti itu semua kalau misalnya kita bisa recap menjadi satu kesinambungan, di mana company apa sih atau industri apa sih yang kita bisa bidik atau bisa kita explore untuk mendapatkan pekerjaan baru, dan sebaiknya pekerjaannya seperti apa. Karena sebagai kandidat itu bukan hanya maunya mendapatkan pekerjaan gitu kan, tapi kita juga harus sebagai kandidat harus bisa memposisikan diri ya Mbak Wikan ya. Kalau mereka ada di posisi internal atau company atau HR atau recruiter, mereka bakal meng-hire kita nggak sih gitu. Jadi posisinya bisa dibalik ya, seperti itu. Jadi selalu ditanamkan mindsetnya kepada setiap kandidat yang mau meng-apply atau dalam proses, sudah qualified kah, speknya sudah mumpuni kah, functionnya sudah oke kah gitu, dan dari situ baru bisa berevaluasi apakah proses yang mereka jalanin sudah oke atau belum gitu. Nah, kayaknya seru banget nih ya teman-teman Yara Vlog ya untuk pembahasan kita, tips dari Mbak Wikan. Gimana sih caranya untuk men-secure job-job, atau gimana sih caranya mencari peluang-peluang dan mengidentify good opportunity sekarang nih during pandemi gitu. Nah, itu adalah sebagian dari ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak Wikan, karena kita masih punya lagi session selanjutnya yang akan kita lanjut juga discussion-nya tetap sama Mama Ucu di Yara Vlog dan juga sama Mbak Wikan. Kita lanjut ke session selanjutnya ya guys.